Ya belum, karena begini, saya kan salah satu kenapa alasan mendorong supaya juga dilakukan revisi terhadap undang-undang partai politik. Mungkin salah satu yang tema atau isu yang akan kita bahas dalam revisi undang-undang itu adalah soal posisi negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, yang punya perhatian terhadap partai politik. Ya, karena apa? Karena kita kan sudah memilih, ya, sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Nah, di mana salah satu simbol atau pilar demokrasi itu adalah partai politik. Jadi kalau kita ingin melakukan penguatan, kemudian pemantapan konsolidasi demokrasi kita, itu adalah bagian bagaimana kita juga mendorong supaya partai politik ini juga kuat gitu. Partai politik ini juga terlembagakan gitu di masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu dia harus kita semua harus punya tanggung jawab. Negara harus punya ikut serta di dalam membina, membangun dan membesarkan atau menguatkan partai politik. Nah, salah satunya adalah bentuk dukungan itu anggaran yang cukup gitu. Nah, selama ini memang ada APBN diberikan kepada partai politik, tapi ya itu menurut saya bahasanya lebih tepat sekedarnya saja, ya. Kalau dihitung kali 1.000 itu kan ya daripada nggak ada ya dikasih lah gitu. Tapi sebetulnya itu apa namanya, ya sangat tidak cukup untuk membangun bagaimana partai politik itu betul-betul menjadi partai politik yang baik itu dan seterusnya. Nah, karena memang dianggap terlalu kecil, jadi juga apa ya mekanisme pengawasan, terus kemudian mekanisme evaluasi dan segala macam itu menjadi belum maksimal juga. Nah, oleh karena itu saya mendorong supaya memang dibutuhkan ada perhatian yang lebih. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini yang harus kita kaji gitu, ya. Kalau tadi saya baru masuk disebutkan bahwa Almas itu perlu ada kajian, itu salah satu yang harus kita lakukan pengkajian. Apa itu misalnya? Kita harus tahu dulu untuk membangun sebuah partai politik standar minimal apa yang harus kita perlu perhatikan gitu. Misalnya, ya, apakah bantuan atau uang yang uang negara yang diberikan itu boleh dilakukan untuk program-program apa saja. Misalnya, ya, saya setidaknya ada 3. Pertama, untuk melakukan day-to-day operasional partai, ya. Kemudian yang kedua adalah proses kaderisasi partai. Yang ketiga adalah misalnya program sosialisasi atau interaksi, ya, antara partai politik dengan rakyat gitu. Nah, atau apa lagi gitu. Nah, sehingga kalau kita bisa tahu apa program-program yang memang program standar untuk bagaimana mendorong partai politik itu menjadi kuat, menjadi besar, baru kita konversi berapa sebetulnya dalam 1 tahun kebutuhan partai politik untuk standar program-program standar minimal seperti itu tadi gitu. Nah, baru kita ketemu angkanya. Jadi tapi kalau tadi kata Bang Doli 1.000 terlalu kecil. 1.000 itu terlalu kecil. Kemudian kalau Gerindra, Pak Bang Ahmad Muzani sempat menyebutkan 10.000 aja katanya per suara. Menurut Anda gimana nih kalau sampai 10.000? Kegedean atau enggak? Atau sepakat? Kan makanya tadi kan saya jawab, saya udah jelaskan harus ada kajian dulu. Nggak bisa, kita dasarnya apa? Menentukan 10.000. Ya kan, sementara kita nggak tahu tadi, kan saya tadi sudah jelaskan dimulai dari bagaimana kita mau mengetahui apa program-program standar yang menjadi minimal program itu bisa berjalan sebagai partai politik yang bagus. Dari situ dulu baru kita lihat. Ada yang kemudian 30.000, ya kan, kalau nggak salah rupiah 30.000 itu. Nah, dasarnya apa tuh menentukan 10.000, 30.000 itu? Dan apakah kemudian itu kan baru bicara tentang indeks, ya. Indeks 10.000 dikali jumlah suara. Nah, itu juga cara menghitungnya harus kita kaji dulu. Apakah cara menghitungnya sama? Misalnya nanti nih, negara udah sepakat membantu partai politik. Partai politik mana yang dibantu? Apakah yang ada di parlemen saja kan? Nah, kalau hanya di parlemen, pakai hitungannya pakai apa? Ya kan? Kalau apakah cukup dengan perolehan suara saja? Nah, kalau misalnya pakai perolehan suara, bagaimana partai politik yang baru misalnya? Apa nggak dibantu? Nah, ini loh, maksudnya jadi masih panjang ceritanya sebelum kita sampai bicara tentang soal angka berapa gitu. Nah, concern saya adalah
bahwa sekarang kita hampir semua mengatakan bahwa partai politik ini perlu menjadi perhatian kita termasuk negara. Berapa bentuk perhatiannya? Yang saya akan lakukan tadi, apa yang saya katakan perlu dilakukan pengkajian sampai ketemu berapa besaran negara yang perlu untuk membantu partai politik. Ya sebenarnya ini kan kita bicara tentang bukan hanya sekedar hari ini ya. Kalaupun kita sepakat bicara tentang bagaimana anggaran partai politik ditambah oleh APBN itu kan nggak sekarang dan akan melalui satu mekanisme politik dan hukum yang harus kita jalani gitu ya, yaitu perubahan undang-undang. Jadi saya mendorong bahwa memang nanti akan harus diatur ya di dalam perubahan undang-undang partai politik itu. Nah, dan pada saat kita sepakat misalnya membahas undang-undang itu kan juga masih butuh waktu ya, paling enggak ya paling cepat 6 sampai 1 tahun ke depan kan. Nah, itu nanti kan baru bicara tentang soal bagaimana implementasinya. Jadi itu dua hal yang berbeda, bahwa memang kita harus menghemat ya, kita melakukan efisiensi saat ini betul gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang soal kepentingan bagaimana membangun sistem politik yang baik, sistem demokrasi yang baik, dan melalui bagaimana kita punya perhatian yang khusus terhadap partai politik, ya itu juga memang diperlukan juga gitu. Jadi dua hal yang menurut saya konteks dan lokusnya berbeda kalau kita bicara dengan hari ini. Nah, tapi saya mau tambahkan juga begini ya. Tadi soal transparansi dan akuntabilitas ya. Justru ketika kita mendorong bahwa negara punya perhatian yang cukup bagus, cukup baik terhadap partai politik, ini mendorong supaya, atau katakanlah misalnya anggaran dari APBN itu cukup signifikan ya. Ini mendorong supaya partai-partai politik itu melakukan manajemen secara modern ya, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau memang judulnya misalnya apakah ketika anggaran APBN ditambah akan otomatis mengurangi korupsi, belum tentu, karena korupsi itu juga berkaitan dengan soal mental dan integritas individu atau kelompok-kelompok itu gitu ya. Nah, tetapi paling tidak ya, ketika misalnya partai politik didorong untuk melakukan manajemen keuangannya karena memakai uang negara, dia harus melakukan secara hati-hati ya, dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas tadi. Jadi setidaknya dan memang konsekuensinya konsekuensinya besar. Ketika salah melakukan manajemen, ya tuduhannya korupsi. Karena itu uang negara yang dipakai. Jadi partai politik dikasih pembelajaran ya, bahwa mereka dalam mengelola keuangan partai juga harus hati-hati karena mereka mengelola uang negara yang kalau salah kelola itu adalah korupsi. Nah, sehingga dengan pembelajaran dan kemudian nanti terbiasa seperti itu, ketika partai politik mengirim kader-kadernya untuk menjadi didistribusikan misalnya di eksekutif, di legislatif, ya mereka sudah terbiasa, sehingga memang kebiasaan itu sudah membawa mereka cukup hati-hati untuk mengelola uang negara. Nah, dari sana bisa kemudian berpotensi untuk tidak atau setidaknya mengurangi ya kemungkinan peluang untuk melakukan korupsi. Oke, harapannya begitu ya Bang Doli, dengan kemudian sudah menggunakan APBN maka kemudian bisa lebih transparan dan akuntabilitas. Ada tanggung jawab di situ begitu. Tetapi kemudian bagaimana DPR memastikan pengawasan ini bisa semakin ketat sehingga upaya-upaya transparansi ini betul-betul tidak ada celah korupsi lagi? Ya tentu nanti mekanisme penegakan hukum korupsi itu berjalan ya. KPK bisa kemudian semua akan bisa masuk ya. Nah, tadi kalau bicara tentang soal laporan ya. Nah, mungkin ya bisa jadi ya kalau misalnya sekarang ada yang mempertanyakan kenapa partai politik susah atau sulit diminta untuk laporannya. Pertama memang tadi itu sebagian besar kan pendanaan pengelolaan partai politik itu dilakukan secara mandiri
ya oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi mau buat kegiatan sosialisasi, kegiatan ulang tahun, kegiatan kampanye dan segala macam itu di apa namanya, didapat sumber dari keuangan mandiri oleh pimpinan atau anggota partainya gitu. Nah, karena dari sendiri ya mungkin ada salah berpikir, ya ngapain saya ngelapor, ini uang-uang saya kan, kira-kira begitu ya. Oke. Kenapa harus disampaikan gitu. Nah, kecuali kalau misalnya tadi kita pakai uang negara yang Rp1.000 itu selalu kita laporkan kepada siapa? Ya ada BPKP, ada BPK dan segala macam. Itu setiap tahun rutin. Bahkan kita mendapat teguran kalau misalnya sampai bulan sekian, ini kenapa uangnya kok nggak dipakai gitu loh. Apa namanya? Mana programnya? Nah itu selalu dilakukan. Nah jadi kalau misalnya penggunaan dana anggaran negara itu bisa saja dicari melalui BPK atau BPKP dan seterusnya gitu. Nah tapi kalau di luar uang negara ya dan memang tidak diatur kan secara rigid, itu nanti saya kira juga harus diatur. Dan itu bisa diatur ketika semua program-program mendasar, ya, fungsi-fungsi standar minimal pengelolaan partai politik menggunakan anggaran negara, nggak bisa dihindari, harus apa namanya, mau tidak mau harus dilaporkan, harus bisa transparan. Karena tadi saya katakan, begitu uang negara masuk cukup signifikan, maka prinsip-prinsip pengelolaan uang secara modern, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban dan segala macam itu sudah harus berlaku. Kalau enggak, ya korupsi namanya. Ya, pertama saya setuju sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara korupsi dengan partai politik secara institusional, ya, khususnya di Indonesia, karena memang apa namanya ya, partai politik tidak secara institusi tidak terlibat langsung ya dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan soal anggaran negara gitu. Nah selama ini memang dikesankan ya korupsi itu diidentikan dengan partai politik karena memang ada beberapa kasus korupsi yang menjebak kader-kader partai politik gitu. Makanya saya katakan tadi di awal, sebenarnya apakah kemudian dengan peningkatan anggaran APBN pada negara akan menghapus secara otomatis korupsi? Belum tentu. Kenapa? Karena secara institusi partai politik tidak terlibat dalam keuangan negara, dalam pengambilan keputusan dalam keuangan negara. Yang kedua, ya korupsi itu sangat tergantung dari individunya masing-masing, soal mental, soal integritas dan macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu, tapi akan berbeda ceritanya kalau kemudian anggaran APBN itu, anggaran negara, kemudian secara signifikan masuk di dalam pengelolaan keuangan partai politik. Nah, itu memang nanti akan berubah situasinya. Nah, yang kedua, saya setuju tadi bahwa kita harus melakukan kajian secara komprehensif karena variabelnya tidak sederhana, ada kaitan dengan bukan hanya sekedar meningkatkan anggaran saja, tapi kita harus tadi bicara, harus menghitung, harus memetakan dulu apa sih sebetulnya kebutuhan mendasar sebuah partai politik ya, sehingga kita bisa mendorong partai politik Indonesia ini menjadi lebih berkualitas gitu. Baru dari sana kita hitung kebutuhan yang minimalnya berapa yang perlu dibantu oleh partai politik. Yang kedua tadi mekanismenya ya, atau misalnya siapa yang akan dibantu, partai politik mana ya, apakah partai politik yang sudah sudah established, sudah berada di parlemen. Nah, ini kan pasti akan, kalau hanya itu nanti akan merasa tidak adil kan, partai-partai politik yang kemudian partai politik yang baru yang akan ikut pemilu dan seterusnya itu. Nah, kalaupun misalnya mau diikutkan semua, apa batasannya? Apa partai politik minimal mana yang perlu dibantu oleh partai politik oleh negara? Kemudian yang ketiga tadi itu betul yang disampaikan oleh Bu Almas tadi ya, bahwa kalau selama ini dihitung cuma berdasarkan perolehan suara ya, tentu kita harus berpikir juga yang fixed cost-nya seperti apa ya.
Jadi masih kemudian tadi yang keempat adalah mekanisme pengawasannya, ya, mekanisme pengawasannya bagaimana mendorong supaya manajemen itu memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, jadi masih sangat banyak variabel yang perlu kita kaji sampai pada kesimpulan bahwa bagaimana bentuk bantuan negara terhadap partai politik ke depan.